Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi bersama Audi Service YouTube channel. Kali ini kita kedatangan konsumen dengan kerusakan garis vertikal seperti ini ya. Nah, televisi ini kerusakannya hal yang sama ya. Jadi kerusakannya pada vertikal. Jadi hanya kuat 1 atau 2 hari saja ya, karena dominan kerusakan polytron itu pada vertikal ya, karena IC vertikal itu panas. Nah, kita gimana caranya nanti memperbaiki, mengganti IC vertikal supaya awet digunakannya ya. Kita lihat, kita bongkar televisinya, kita lihat cara pemasangan penggantian IC vertikal. Biasanya kerusakan vertikal itu sling polytron ya, sering sekali. Kadang kalau dia tidak menggunakan IC originalnya atau orisinilnya, biasanya hanya kuat 1 minggu atau 3 hari. Nah, kita ganti dengan IC vertikal yang orisinalnya ya. Selain itu juga ada beberapa faktor pendukung yang harus diperbaiki, karena IC vertikal ini bekerja tidak hanya komponen sendiri, jadi ada beberapa komponen aktif yang bisa menghidupkan IC vertikal tersebut. Kita lihat nanti bagian-bagian mana saja komponen pendukung dari IC vertikal. Nah, seperti ini ya, ternyata banyak sekali debunya. Kita bersihkan dulu supaya terlihat lebih enak untuk diperbaikinya. Nah, sebelum kalian memperbaiki televisi polytron ini, sebaiknya tegangan yang menyimpan pada elko harus dibuang ya. Salah satunya mana ini? Ini adalah elko 250 volt 10 mikro ya. Tegangannya harus kita buang ya, karena masih menyimpan tegangan tinggi. Ini harus kita antara min dan plus kita shortkan saja. Dan juga begitu tegangan yang lainnya ya, seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu mesinnya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuang tegangan ya pada flyback. Biasanya kalau ini masih menyimpan. Dulu mesinnya ya, kita bawa ke samping untuk membersihkan ini ya. Kita bersihkan seperti ini.
Ya, ini sudah saya bersihkan mesinnya. Kita lihat bagian vertikalnya ya. Kalau dilihat secara fisik, kita cek secara fisik dulu manakah yang mengalami kerusakan. Kita lihat di sini elko ya. Elko-nya di sini cukup bagus, tidak ada yang melempung, tapi ada satu ini. Kita lihat ini, elko ini di sini ya sudah bengkak ya. Artinya sudah mengalami pengurangan pada mikro ya di sini. Ini kita nanti ganti. Nah, ini bagian vertikalnya ini ya. Ini IC vertikalnya. Ya, ini IC vertikal, ini heatsink. Nah, heatsink ini besar ya daripada IC vertikal dibandingkan dengan televisi lain. Heatsink ini agak besar karena apa? Karena memang IC vertikal ini panas ya, panas. Makanya heatsinknya agak besar. Tapi panasnya IC vertikal ini masih dalam kondisi normal, tidak over ya. Kecuali kalau sudah over, dia panas sekali, maka IC-nya akan rusak. Nah, sebelum penggantian pada IC vertikal, kita sedikit ngebahas tentang blok rangkaian vertikal ya. Di dalam televisi tabung itu ada namanya vertikal, ada namanya horizontal. Nah, yang kebetulan televisi ini kerusakannya pada vertikalnya. Kita sedikit bahas tentang blok pada vertikal. Oke, vertikal ini fungsinya adalah untuk membuka gambar pada layar. Makanya kalau kerusakan pada vertikal itu biasanya garis ya, garis tengah itu bagian vertikal. Tapi kalau dia garisnya antara kanan dan kiri, itu adalah kerusakan pada vertikal. Tapi kalau atas bawah itu kerusakan pada horizontal. Nah, yang ini kerusakannya pada vertikal. Saya jelaskan bahwa blok vertikal itu sistem kerjanya tidak jauh dengan rangkaian penguat akhir sound system ya, atau penguat akhir sound, atau yang disebut dengan amplifier. Itu cara kerjanya hampir sama ya. IC vertikal ini fungsinya adalah untuk menguatkan vertikal output dari IC XD ini ya. IC ini mengeluarkan output ke vertikal, lalu di dalam IC vertikal ini dikuatkan ke dalam juk ini. Fungsinya kalau di dalam amplifier ini adalah speakernya, ini amplinya, dan ini osilator inputnya gitu. Nah, itu tidak jauh seperti itu. Nah, kita gimana sih caranya supaya vertikal itu awet pada polytron ya. Biasanya polytron ini sering kejadian vertikalnya sering rusak. Langkah pertama adalah untuk mengganti trimpot ini ya. Nah, kita ganti nanti trimpotnya. Kenapa trimpot kita harus ganti? Karena trimpot ini adalah trimpot B+ ya, yang 115. Jika trimpot ini mengalami kotor atau daya kerjanya sudah tidak maksimal, maka tegangan pada playback akan naik turun. Maka tegangan ke vertikal pun akan mengalami naik turun, maka vertikal yang akan rusak gitu. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah mengganti komponen pendukung dari IC vertikal. Salah satu contohnya adalah elko ya. Elko yang 100 mikro, elko yang 10 mikro, elko yang 1 mikro, elko yang 1 mikro, dan dioda ya. Di sini ada dioda, kita ganti. Nah, itu adalah komponen pendukung dari IC vertikal. Oke, kita lanjut ke penggantian.
Oke, kita penggantian trimpot pada B plus ya. Nah, ini trimpot pada B plus sudah mengalami kotor ya. Kadang sewaktu-waktu ada lonjakan tegangan dari sini. Makanya IC vertikal pun ikut melonjak tegangannya. Vertikal kita sudah cabut ya. IC yang elko yang 100 mikro kita sudah cabut, yang 1 mikro sudah cabut, 1 mikro ini yang 10 mikro ya. Nah, ini komponennya seperti ini. Ini IC vertikal, ini trimpot, ini elko 1 mikro, 10 mikro, 1 mikro, ini 100 mikro, ini 470 mikro ya. Nah, 3 komponen ini adalah pendukung dari tegangan dari IC vertikal. Jangan lupa di sini pastikan tegangannya. Nah, ini tegangan min ya, tegangan minus pada vertikal, dan ini tegangan plus pada vertikal. Kalau diukur dengan multitester ini cukup bagus, jadi tidak usah diganti ya. Tapi yang utama adalah komponen pendukung IC ini ya, supaya nanti IC vertikalnya awet untuk digunakan. Nah, sebelum kita memasang IC vertikal yang baru, kita harus membersihkan heatsink bekas ini ya. Kita bersihkan heatsinknya, pastikan salep atau penyerap pemanas ini harus hilang. Nah, jika kalian tidak ada salep pendingin seperti ini, kalian boleh menggunakan odol ya. Jadi boleh menggunakan odol untuk pengganti sebagai salep penyerap panas. Oke, langkah selanjutnya adalah penggantian komponen-komponen tadi yang sudah saya cabut untuk memasang kembali komponen baru pada mesin polytron ini ya.
kita saksikan langkah selanjutnya. Sudah 3. Nah, untuk pemasangan IC kalau tidak ada salep pendingin, kita menggunakan Pepsodent saja ya. Fungsinya adalah untuk menyerap panas. Oke, pemasangan IC vertikal dan penggantian komponen pendukung IC vertikal sudah kita ganti. Kita tinggal merapikan ke tabung, kita tes gimana hasilnya ya. Oke, sekarang kita tes hasilnya seperti apa ya. Kita Belumnya ya. Ini baru pertama kalinya. Aku juga tidak tahu alasannya. Pokoknya aku merasa ada yang aneh. Normal. Apakah hal buruk lain akan terjadi lagi? Ya, perbaikan IC vertikal supaya awet sudah kita coba untuk membuat tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komentarnya. Ya, saksikan terus channel Audi Service Elektronika ya. Waktu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.